Audio Jungle. Setiap anak Adam pasti memiliki Qorin sebagai pendamping. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati. Tidak seorang pun dari kalian melainkan padanya telah didampingi oleh korinnya dari kalangan jin dan korinnya dari kalangan malaikat. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Sahabat bertanya, hal itu juga ada berlaku padamu wahai Rasulullah? Qala wa iyaya. Beliau menjawab, ya, demikian juga padaku. Illa annallaha a'ani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Akan tetapi sesungguhnya Allah telah menolongku atasnya sehingga Qorin tersebut telah Islam, maka dia tidaklah mengajakku melainkan kepada kebaikan. Untuk penjelasan hadis di atas disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih karya Mulla Ali Qori. Beliau menerangkan, qauluhu qarinuhu minal jinni ay sahibuhu minhum liya'murahu bisyarri wasmuhu waswas. Sabdanya Nabi SAW, korinnya dari kalangan jin, maksudnya adalah yang menemaninya dari golongan jin untuk memerintahkan keburukan kepada anak Adam. Nama korin ini adalah waswas. Wa huwa waladun yuladu li iblisa hina yuladu li bani Adam waladun. Mereka adalah anak yang dilahirkan oleh iblis ketika seorang anak dari anak cucu Adam dilahirkan. Wa qauluhu wa qarinuhu minal malaikati ay liya'muruhu bil khair wasmuhu mulhim. Sedangkan sabdanya Nabi dan korinnya dia adalah dari bangsa malaikat, maksudnya ialah malaikat yang selalu mengajak dan memerintahkan kepada kebaikan. Nama malaikat ini adalah mulhim. Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis di atas mengatakan, dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin Qorin dan bisikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa Qorin bersama kita agar kita selalu waspada sebisa mungkin. Sumber Syarah Sahih Muslim. Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang si Qorin ini yang menyangkal dan lepas tanggung jawab atas bisikan buruk yang mereka pengaruhi manusia agar berbuat keburukan. Allah berfirman, qala qarinuhu rabbana ma adqaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang menyertai manusia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Quran Surat Qaf ayat 27. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, Mujahid, Qatadah, dan beberapa ulama lainnya mengatakan yang menyertai manusia adalah syaitan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia. Qorin ini adalah hikmah dan ujian bagi anak Adam. Sesuai apa yang disampaikan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, inna lisyaitani lammatun bibni Adam walil malaki lammatun. Sesungguhnya setan memiliki bisikan pada manusia. Malaikat juga memiliki bisikan. Fa amma lammatus syaitan fa'i'adun bisyarri wa takdibu bil haqqi. Sesungguhnya bisikan setan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Wa amma lammatul malaki fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Sedangkan bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan mempercayai kebenaran. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallahi falyahmad Allah.
Barang siapa yang menemukan, mendapatkan bisikan dari malaikat, maka ketahuilah bahwasanya itu dari Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Wa man wajadal ukhra falyata'awwad billah minasyaitonir rajim. Barang siapa yang menemukan bisikan yang lain, maka berlindunglah kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Tsumma qara'ah, maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Al-Baqarah ayat 268. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari godaan setan? Tak lain dan tak bukan adalah banyaklah berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, insya Allah akan datang perlindungan dari Allah. Hadis dari Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Apabila syaitan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Dalam kitab Taisiril Karimir Rahman, mengutip dari tafsir As-Sa'adi dinyatakan, kapanpun dan dalam keadaan apapun, ketika setan menggoda Anda, di mana Anda merasakan adanya bisikan, menghalangi Anda untuk melakukan perbuatan baik, mendorong Anda untuk berdosa, atau membangkitkan semangat Anda untuk bermaksiat, maka berlindunglah kepada Allah. Sandarkan diri Anda kepada Allah. Mintalah perlindungan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar terhadap apa yang Anda ucapkan dan Maha mengetahui niat Anda, kekuatan dan kelemahan Anda. Dia mengetahui kesungguhan Anda dalam bersandar kepadanya, sehingga Dia akan melindungi Anda dari godaan dan waswas syaitan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.